Awal masa libur Natal, kepadatan terjadi di ruas tol Cikampek dan Cipali, Jawa Barat. Kontraflow atau sistem melawan arus diberlakukan di ruas tol Cikampek mulai kilometer 36 untuk mengurai kepadatan. Memasuki masa libur Natal, kemacetan panjang terjadi di ruas tol Jakarta Cikampek, Karawang, Jawa Barat pada Sabtu pagi. Kendaraan dari arah Jabodetabek menuju Jawa Barat dan Jawa Tengah terjebak kemacetan, tepatnya di ruas kilometer 55 wilayah Klari, Karawang, Jawa Barat. Kemacetan terjadi sejak kilometer 48, turunan tol MBZ hingga kilometer 57. Karena padatnya kendaraan, sistem lawan arus atau kontraflow pun diberlakukan. Namun kemacetan pun terjadi di jalur lawan arah. Sistem lawan arah diperlakukan petugas untuk mengurai kemacetan dari kilometer 36 hingga Dauan kilometer 65. Ribuan kendaraan dari arah Jakarta menuju Jawa Tengah hanya bisa berjalan merayap dan lebih banyak terhenti di ruas tol Cipali wilayah Cipendei, Subang, Jawa Barat. Lonjakan volume kendaraan terjadi sejak Jumat malam dan terus terjadi hingga Sabtu pagi. Kendaraan mulai merayap saat memasuki kilometer 83 di wilayah tol Cipali Subang hingga mendekati res area kilometer 86 tol Cipali Subang. 3 lajur tol dan 1 lajur untuk bahu jalan dipenuhi ribuan kendaraan yang didominasi mobil pribadi. Dari Karawang dan Subang, Jawa Barat, Agung Prasetyo, TV One mengabarkan. Bagaimana kondisi arus lalu lintas di tol Cikampek dan tol Cipali sore hari ini? Kita akan tanyakan langsung pada rekan kami Agung Prasetyo di tol Cikampek, dan nanti juga kami akan ajak Anda bergabung dengan Faris Noval dari tol Cipali. Kita menuju ke Agung terlebih dahulu. Agung, sore hari ini pantauan Anda seperti apa arus lalu lintas di tol Cikampek? Ya, terima kasih informasi terbaru pantauan arus lalu lintas di ruas tol Jakarta Cikampek. Pada sore hari ini masih terjadi kepadatan ataupun kemacetan di sejumlah titik di ruas tol Jakarta Cikampek. Dan saat ini kami mengabarkan di kilometer 48 titik pertemuan antara tol layang MBZ dengan tol Jakarta Cikampek. Dan memang di tempat kami mengabarkan ini kepadatan ataupun kemacetan masih terjadi, dan kendaraan juga masih didominasi oleh kendaraan pribadi yang melaju dari arah Jakarta menuju ke arah Jawa ataupun menuju ke arah Bandung. Dan sesekali kendaraan di titik kami mengabarkan ini tidak bergerak karena memang adanya peningkatan volume kendaraan yang terjadi sejak Jumat malam. Selain di kilometer 48, kepadatan ataupun kemacetan juga terjadi di kilometer 55 menjelang rest area di kilometer 57, dan kepadatan cukup parah di kilometer 57 karena banyaknya aktivitas keluar masuk kendaraan, sehingga para petugas kepolisian membatasi para pemudik ataupun pengendara yang akan beristirahat di rest area kilometer 57 dengan batas waktu 15 menit sampai 20 menit berada di rest area. Selain itu juga pihak kepolisian mengeluarkan kendaraan-kendaraan truk besar yang parkir ataupun beristirahat di rest area kilometer 57 karena diprioritaskan untuk kendaraan kecil. Dan dapat kami informasikan juga memang selain banyaknya kendaraan pribadi dan kepadatan ini juga dipicu dengan banyaknya truk angkutan besar ataupun kendaraan sumbu 3 yang masih banyak melintas, sehingga menyumbat laju kendaraan ataupun memperparah kepadatan ataupun kemacetan di ruas tol Jakarta Cikampek ini. Dan rekayasa lalu lintas yang masih diberlakukan di ruas tol Jakarta Cikampek yaitu kontraflow dari kilometer 36.800 sampai kilometer 65 wilayah Dauan. Dan untuk lajur kontraflow dibuka 2 lajur yang dimana tadinya hanya 1 lajur dan dengan panjang 29 km. Namun kondisi arus lalu lintas di ruas tol Jakarta Cikampek masih padat. Selain di jalur utama juga kepadatan juga terjadi di lajur kontraflow. Dapat kami informasikan memang lalu lintas yang melintas di ruas tol Jakarta Cikampek pada puncak arus mudik ini sekitar 65.000 kendaraan. Sementara itu yang dapat kami kabarkan, kembalikan ke Anda di studio. Baik, di ruas tol Jakarta Cikampek mengalami kepadatan.
Lalu kita bergeser ke rekan Faris untuk mengetahui bagaimana kondisi di Cipali, apakah juga sepadat di ruas tol Jakarta Cikampek? Ya, Kenana, Ginavita, dan juga pemirsa, untuk situasi di kilometer 130 Indramayu, Jawa Barat, kurang lebih sama karena tadi kami melewati juga jalur yang tadi tempat Agung melaporkan bahwa di sana macet, namun saat ini di tempat saya mengabarkan di kilometer 130, situasi terpantau ramai dan lancar, kecepatan rata-rata kendaraan dapat ditempuh dengan 80 sampai 100 bahkan 120 km per jam. Namun dalam perjalanan kami ke sini, tadi kami menemukan beberapa kemacetan bahkan sampai mengular. Salah satunya tadi dari daerah Cikarang bahkan sampai Kerawang, dan tadi juga sempat dibuka kontraflow sebagai upaya untuk mengurai kemacetan di sana di kilometer 39 dan bersambung di kilometer 47 sampai mendekati gerbang tol Cikatama atau Cikampek Utama. Lalu setelah melewati gerbang tol, sudah tidak macet karena memang sumber kemacetan berasal dari antri kendaraan yang ingin tap tol, dan sampai di kilometer 85 kami temukan lagi ini ada mengular cukup panjang, bisa 10 sampai 15 km. Ternyata sumbernya berasal dari rest area kilometer 102A, di mana memang antriannya sangat padat dan mungkin memang rest areanya tidak bisa menampung kendaraan sebanyak itu dan menyebabkan kemacetan dan mengular panjang. Lalu setelah dari sana jalanan kembali normal, dapat ditempuh 80 km sampai 100 km per jam. Di kilometer 117 telah dibuka juga kontraflow guna mengantisipasi, sebagai langkah antisipasi agar tidak terjadinya kemacetan dan juga penumpukan kendaraan walaupun di sana belum macet. Dan terakhir, di tempat saya melaporkan saat ini tidak ada kemacetan, namun tadi kami melihat ada sejumlah kecelakaan. Mungkin kami bisa menghimbau kepada para pengendara, dicek dulu kendaraan Anda, dan jika mengantuk menepi, jika ada masalah di kendaraan Anda menepi dan segera laporkan agar Anda bisa cepat ditangani masalah di kendaraan Anda. Begitu kan Ginavita, kembali ke studio.